Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada perkuliahan kali ini, kami akan membahas tentang implementasi Pancasila. Materi yang akan dibahas pada perkuliahan kali ini yaitu yang pertama ada makna sila keempat, yang kedua yaitu implementasi sila keempat, yang ketiga adalah makna sila kelima, dan yang terakhir adalah implementasi sila kelima. Untuk materi akan dibawakan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Lilis Revianda, yang kedua ada Nadia Patricia, yang ketiga ada Surya Kresna, yang keempat ada Naufal Nurdias, dan yang terakhir ada Huda Wisnu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang implementasi Pancasila, terutama sila keempat dan sila kelima. Pertama yaitu makna sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat Pancasila menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dari makna sila keempat Pancasila dapat dilihat bahwa Indonesia mengedepankan demokrasi di atas apapun. Pengambilan segala keputusan negara harus berdasarkan pada makna sila keempat Pancasila ini. Kerakyatan yang dijalankan harus sesuai dengan kejujuran, kesucian, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Makna lambang kepala banteng sangat cocok mencerminkan bangsa Indonesia yang sangat suka dengan gotong royong yang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan. Dari sikap dan perilaku gotong royong, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Sikap dan perilaku dapat digunakan untuk kegiatan bermusyawarah. Oleh karena itu, sudah semestinya bangsa Indonesia selalu mengedepankan sikap dan perilaku gotong royong. Sedangkan warna merah pada lambang adalah lambang dari keberanian. Implementasi sila keempat. Pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Salah satu ciri negara Indonesia adalah memiliki kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari keragaman suku, ras, agama, hingga golongan. Keragaman tersebut perlu dikelola secara tepat agar tercipta rasa keadilan dan kedamaian. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan aturan persamaan kedudukan negara. Aturan persamaan kedudukan warga negara perlu diterapkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara warga negara dengan penyelenggara negara dan warga negara dengan warga negara yang lain. Aturan persamaan kedudukan negara sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persamaan kedudukan warga negara tercermin dalam persamaan hak dan persamaan kewajiban. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh egois dengan memaksakan kehendak dan keinginan kita kepada orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak karena pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain karena tujuan musyawarah adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Kita melakukan musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Artinya, menghargai setiap keputusan yang sudah diambil dan menjalankan seluruh perbuatan yang sudah ditetapkan dengan tulus dan bijaksana. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah itu terdapat di sila keempat. Setiap hasil musyawarah harus menghormati dan menjunjung hasil karya orang tersebut. Suka atau tidak suka harus terima. Namun juga harus dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah merupakan bagian dari diri bangsa Indonesia dan sudah ada sejak dulu. Mufakat adalah disetujuinya suatu pendapat oleh semua pihak dalam musyawarah tanpa suatu paksaan. Mufakat harus memperhatikan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah dipandang penting karena musyawarah merupakan salah satu alat yang mampu mempersekutukan sekelompok orang atau umat di samping sebagai salah satu sarana untuk menghimpun atau mencari pendapat yang lebih baik agar mendapatkan kesepakatan bersama, sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir, dengan ikhtikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sebagai warga negara yang baik, setiap keputusan yang sudah diambil secara musyawarah
harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan beritikat baik untuk menerima segala keputusan yang telah ditetapkan bersama-sama. Keputusan yang diambil tentunya sudah diambil yang terbaik, sehingga dengan menerima keputusan tersebut, sama saja kita menghargai seluruh kegiatan musyawarah yang telah dilakukan. Apabila keputusan musyawarah tidak sesuai dengan kehendak pribadi kita, sikap kita sebaiknya menerima dengan lapang dada. Karena bagaimanapun, keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas, yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Tercukupinya sandang dan pangan merupakan syarat utama mencapai kemakmuran, tujuan utama sila kelima. Simbol Pancasila kelima bermakna cita-cita bangsa Indonesia ialah pencapaian masyarakat adil dan makmur. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan jasmani dan rohani. Sila kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Implementasi sila kelima. Yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama berarti menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang bersikap yang baik dan adil. Maksudnya adalah tidak memihak karena adanya hubungan. Oleh karena itu, kita harus bersikap adil terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Keadilan memberikan kebenaran, ketegasan, dan suatu jalan tengah dari berbagai persoalan, juga tidak memihak kepada siapapun, dan orang yang berbuat adil adalah orang yang bijaksana. Yang kedua, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Gotong royong merupakan prinsip khas dari Indonesia. Gotong royong menerapkan prinsip toleransi, kerjasama, adil, dan tentram, serta musyawarah. Maka dari itu, dengan gotong royong dan kekeluargaan rakyat mampu mempererat dan memupuk rasa persatuan, karena dengan gotong royong, prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan baik. Tiga, menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain berarti menghargai perspektif, waktu, dan privasi orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan diri di posisi orang lain dan menunjukkan kepedulian kepada sesama. Kita harus menghormati hak asasi orang lain karena hak asasi berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan hidup manusia. Jika kita tidak dapat menghormati hak asasi orang lain, maka pasti akan terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam masyarakat. 4. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Memberi pertolongan merupakan butir atau bagian dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai manusia, kita harus menanamkan sikap saling menolong di masyarakat, maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Menolong merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Dengan memberikan pertolongan, kita memberi keuntungan kepada pihak yang ditolong. Tidak jarang, kita menemukan perilaku menolong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita sebagai warga Indonesia harus saling tolong-menolong tanpa memilih derajat, suku, dan ras. Kita harus menolong tanpa harus mengharapkan balasan apapun dari orang yang sudah kita tolong.
Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi siapa saja yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa tulis di kolom chat. Iya, silahkan. Oke, saya akan bertanya tentang bagaimanakah contoh implementasi dari sila kelima, terutama di lingkungan bermain atau di lingkungan pertemanan. Begitu. Terima kasih. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yuka. Pertanyaan itu, bagaimanakah contoh implementasi dari sila kelima di lingkungan bermain atau taman? Yaitu bersikap adil terhadap semua teman, memberikan bantuan jika ada teman yang kesusahan, menghindari sikap yang sombong dan membanding-bandingkan, menghargai hasil atau berian dari semua teman, saling menghargai sama teman dan tidak pilih kasih. Terima kasih. Dipersilahkan barang ada untuk siapa saja yang ingin bertanya. Ya, silahkan Anggita. Berdasarkan presentasi tersebut, bagaimana sikap yang mencerminkan nilai sila keempat Pancasila? Terima kasih. Saya izin mau menjawab pertanyaan Anggita. Nah, jadi sila keempat itu erat hubungannya dengan kesepakatan, demokratis, musyawarah mufakat, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Jadi ada beberapa contoh sikap pencerminan dari sila keempat itu, contohnya itu penyelesaian masalah secara adil dan dengan musyawarah, lalu menghormati pendapat orang lain dan tidak memaksakan serta mau menerima hasil musyawarah. Selanjutnya, silahkan Laura. Dipersilahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apa yang harus kita lakukan bila terdapat banyak macam pendapat saat bermusyawarah? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Ketika dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat, pertama yang harus dilakukan adalah mendengar, menghargai, dan mencoba memahami pendapat orang lain. Siapa tahu pendapat mereka lebih baik dari pendapat kita. Selanjutnya, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada peserta musyawarah. Saat bermusyawarah, kita tidak boleh menghakimi serta tidak boleh berkata kasar dan tidak sopan. Dan yang terakhir, mencari solusi terbaik bersama-sama. Selanjutnya, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Ya, Yuli. Izin untuk membacakan pertanyaan dari Yuli. Saudara Yuli. Terkait sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
Saya pernah melihat gambar di internet, tepatnya sosial media. Nah, dari gambar tersebut dapat dikatakan adil dan keadilan itu berbeda. Menurut Anda, implementasi tindakan adil dan keadilan seperti dalam gambar itu bagaimana? Dan dari sudut pandang Anda, saat ini Indonesia menerapkan yang seperti apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Dalam pengertian pun sudah berbeda. Adil memiliki arti sama berat atau tidak memihak salah satu sisi. Sedangkan keadilan memiliki arti keadilan adalah keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sesama sesuai hak dan kewajibannya masing-masing. Dan menurut saya belum ada yang adil dan keadilan. Karena masih banyak kasus yang menurut saya kurang adil dan bisa ditolerir atas hukuman dan perbuatannya. Terima kasih. Ya, mungkin sekian saja untuk sesi tanya jawab. Saya akan membacakan kesimpulan dari perkuliahan kali ini. Untuk yang pertama yaitu makna sila keempat. Makna sila keempat menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dari sikap dan perilaku gotong royong, setiap masalah akan mudah untuk diselesaikan. Sikap dan perilaku dapat digunakan untuk kegiatan bermusyawarah. Oleh karena itu, semestinya bangsa Indonesia selalu mengedepankan sikap dan perilaku gotong royong. Untuk implementasi sila keempat, yang pertama yaitu setiap manusia di Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dari materi makna sila kelima, dapat kita ambil kesimpulan yaitu padi dan kapas yang mencerminkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan dan sandang. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Untuk implementasi sila kelima, yang pertama yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yang kedua mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, yang ketiga menghormati hak orang lain, yang keempat suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Sekian untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.